maka kemudian kita akan melakukan haji tamattu. Haji tamattu diawali dengan umroh. Kita kemarin sudah praktek umroh. Kalau sudah praktek umroh, kita berangkat tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Dzulhijjah. Anggap tanggal 4 Dzulhijjah sudah selesai tawaf umrohnya, sa'inya sudah selesai, tawafnya sudah selesai, sudah tahallul. Selesai tahallul, kita lepaskan ihramnya. Jadi tanggal 2, mohon maaf, tanggal 2 ketika panjenengan berangkat dari asrama haji, itu panjenengan sudah pakai kain ihram begini. Yang ibu-ibu sudah persiapan. Begitu sampai di Yulamlam, di pesawat itu nantinya Bapak Ibu mari kita niat. Makanya nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Kita tanggal 3 masih pakai kain ihram. Tanggal 4 kemudian tawaf 7 putaran selesai, sa'i 7 putaran selesai, maka kemudian potong rambut, namanya tahallul. Selesai potong rambut, panjenengan kembali ke hotel, panjenengan boleh berganti pakaian bebas. Boleh ngapa-ngapain sudah. Mau yang macem-macem 17 tahun ke samping parang panjenengan. Semuanya boleh. Panjenengan lepas, dicuci-cuci segala macam. Itu tanggal berapa? Tanggal 4. Kita tunggu tanggal berapa? Tanggal 8. Berarti tanggal 4 pakaian bebas, tanggal 5 pakaian bebas, tanggal 6 bebas, tanggal 7 bebas, lalu tanggal 8 persiapan. Kira-kira nikmat yang mana? Karena nikmat tamattu itulah makanya hajinya disebut sebagai haji tamattu. Artinya haji sambil enak-enakan. Hanya saja karena panjenengan sudah enak-enakan, maka panjenengan punya kewajiban untuk membayar dam. Damnya itu apa? 1 ekor kambing. Kalau berangkat sendirian, kalau suami istri berarti 2 ekor. Kalau dengan anaknya berarti belum tentu 3 ekor. Kalau anaknya 4, 6 ekor. Kalau anaknya 4, suami istri plus 4 anak, 6 ekor. Tetapi tanggal 8 kita niat lagi. Tanggal 8 pagi jam 8 panjangan diumumkan, Bapak Ibu kloter 78 SUB persiapan, panjangan persiapan. Ini namanya persiapan haji. Apa yang harus panjenengan lakukan ketika tanggal 8? Ibu-ibu mandi, keramas yang bersih, sampoan. Berapa kali? 10 kali boleh. Kenapa 10 kali? Panjenengan mandi keramas itu tanggal 8, panjenengan akan keramas lagi nanti tanggal berapa? 10 Dzulhijjah malam. Berapa hari? 2 hari. 2 hari setengah panjenengan tidak keramasan, setiap hari kena keringat. Jangan tanya baunya rambut kayak apa. Itu rambut kalau disiram air, airnya dibawa ke kolam, mati semua kolam. Jadi apa? Panjenengan ketika tanggal 8 pagi itu panjenengan niatkan nawaitul hustalil ihrami sunnatalillahi ta'ala, mandi atas bawah bersih, kemudian potong kuku. Ini sunnah ini. Panjenengan potong kuku kaki, tangan, kemudian rambut. Di mana rambut itu biasanya buat mainan tangan. Kumis, jenggot, di hidung, padahal kan iseng lihat apa laki-laki itu lihat cermin, ada yang putih diambil gitu. Itu sama. Karena kalau panjenengan mencabut rambut itu panjenengan kena dam. Nanti damnya ada hitungannya sendiri. Sehingga dibersihkan, dipotong rambutnya, termasuk rambut yang paling tersembunyi. Itu juga dianjurkan untuk dirapikan, dipotong biar tidak terlalu panjang. Kalau sudah semua
mandi sudah, segala macam sudah, potong kuku sudah, apa yang berikutnya panjenengan lakukan? Panjenengan make minyak wangi. Pakainya di mana? Bukan di kain ihramnya, bukan di baju panjenengan, tetapi di mana? Di badan. Biar nanti kalau panjenengan ngangkat ketiak begini ini, tetangganya paling tidak terkena polusi udara. Masih ada aroma yang seger itu masih ada. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita praktek ini. Kita sekarang tanggal 8 Dzulhijjah pagi ini. Ini anggap pagi lah, 8 Dzulhijjah. Maka apa yang panjenengan lakukan pagi tanggal 8 Dzulhijjah? Mandi, keramas, gosok gigi segala macam, pakai sabun, kemudian potong kuku segala macam, rambut, pakai minyak wangi. Selesai itu pakai kain ihram, kemudian sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram, usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Selesai panjenengan berdoa. Apa doanya? Biar dimudahkan proses pelaksanaan wukuf atau ibadah haji. Tanggal 8 selesai mandi, panjenengan nanti nunggu. Panjenengan misalkan kamarnya di lantai 10, nunggu untuk turun ke lobi. Kalau dapat hotel yang kecil, liftnya itu antri. Liftnya antri sekali. Kadang itu kita di depan lift itu nunggu sudah full terus liftnya. Ketika kita nunggu begitu, nunggu bis sampai bisnya datang, maka kita akan melakukan niat. Niatnya orang yang haji itu niatnya haji tamattu dilakukan dari tempat di mana dia menginap, dari hotelnya. Bagaimana niatnya? Nawaitul bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Setelah panjenengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, berlaku larangan ihram. Ibu-ibu tidak boleh pakai minyak wangi. Ibu-ibu tidak boleh memotong rambut, memotong kuku. Bapak-bapak juga sama. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah. Panjenengan pakai kerudung misalkan, tiba-tiba ada bau nggak enak, tutup. Ini nggak boleh. Kalau pakai masker bagaimana? Kalau saya boleh. Tapi kalau laki-laki boleh. Perempuan juga menurut saya boleh, tapi menurut Kiai tidak boleh. Bahkan laki-laki juga menurut Kiai tidak boleh pakai masker. Kenapa tidak boleh kata Kiai? Apa iya kita bertahun-tahun menunggu untuk ketemu presiden, sekalinya ketemu dengan presiden kita itu bermasker? Bertahun-tahun kita itu menunggu agar bisa melakukan ibadah haji. Begitu sekalinya haji kita pakai masker. Kata Yai begitu, memakai pendekatan logika. Sehingga memang di sana sudah hampir gak ada yang pakai masker. Yang perempuan tidak boleh menutup wajah, yang laki-laki tidak boleh menutup kepala. Jadi panas begitu itu, kemudian ada kardus dipakai begini, misalkan wah panas sekali, nah itu mboten paham. Atau bawa sorban hijau, nanti panjenengan kasih sorban hijau yang laki-laki dipakai begini, nah itu juga mboten paham. Itu ketika pakai kain ihram. Sering
terjadi kelupaan itu sering lupa, sering nggak apa-apa. Oh masih baru, mungkin ibarat kata masih amatir, nggak apa-apa. Awal-awal itu keliru nggak apa-apa. Yang penting kelirunya jangan fatal. Keliru fatal itu bagaimana? Yang laki-laki tiba-tiba capek masuk kamar, aku tak ganti celana gak penak itu yang gawe kain ihram. Itu fatal namanya. Kenapa? Karena bagi laki-laki larangan ihramnya salah satunya adalah tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kalau sampai memakai pakaian berjahit, maka konsekuensi damnya adalah memotong berat. Sandal berjahit ada yang bilang boleh. Nanti panjenengan habis ini kan ada sesi dengan Yai, nanti panjenengan tanya sepuasnya dengan Yai. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, begitu tanggal 8 selesai masih memakai pakaian ihram, panjenengan itu kemudian berangkat ke Arafah tadi. Sudah mulai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Allahumma ilaika tawajjahna. Begitu seterusnya dibaca berulang kali sampai begitu masuk di Arafah, kemudian kita duduk mencari tempat, kemudian kita istirahat. Di Arafah itu disediakan air mineral itu. Kalau hitungannya kemenak, satu orang itu dalam satu kali sesi makan itu 2 botol. Menurut saya sangat kurang, karena hausnya itu masya Allah sampai panas semua tenggorokan, panas sekali, jadi kurang. Tetapi untungnya salah satu kebiasaan di Arab itu orang minta air adalah hal yang umum. Sebuah perbuatan yang mulia kalau ada orang sampai ngasih air. Makanya sedekahnya di sana sedekah air. Di samping di sana ada air dingin yang disediakan dalam bentuk air mineral, ukurannya 330 mili. Kemudian panjenengan juga di setiap satu tenda itu biasanya ada tempat air panas. Itu buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nyeduh kopi, nyeduh teh, sama buat Indomie itu ada. Pop mie atau mie gelas itu ada. Nanti kita berangkat dari hotel tanggal 8, itu dibawain peralatan untuk camping seperti anak pramuka. Ada sendok, ada gelasnya gelas plastik, ada yang gelas kaca segala macam, itu dibawakan. Nah, malam 9 kita masih di situ di Arafah, diam begitu itu, meratapi nasib lah. Kalau saya sering ini sambil melamun karena masya Allah di Arafah lagi ini, mau kenal pot segala macam. Besoknya baru kemudian kita betul-betul melakukan wukuf. Rata-rata jemaah haji Indonesia itu baca doanya 1 putaran saja. Selesai 2 jam setengah selesai. Setelah itu ada yang ngobrol, ada yang ngopi, rokok, segala macam. Kita itu 3 putaran. Gak apa-apa 3 putaran, panjenengan harus ikut 3 putaran. Meskipun putaran yang kedua dan ketiga sudah tidak sempurna sikapnya, sudah sambil tiduran, kadang hanya ikut Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba Subhanallah, oh sudah selesai, ikut doa, modelnya kayak gak apa-apa. Tapi yang penting dihitung 3 putaran. Keistimewaannya apa 3 putaran itu? Keistimewaannya adalah Allah itu mempersombongkan kita di hadapan malaikat. Kata Allah itu, lihat keturunan Adam yang dulu ketika saya ciptakan Nabi Adam kamu komplain karena hanya akan bisa membuat kerusakan, ternyata pada hari ini datang untuk mengakui salah dan dosa. Makanya dikabulkan doanya, segala macam diampuni dosa-dosanya. Tanggal 9 selesai. Kapan selesainya? Asar itu jam 4 baru selesai. Kemudian apa yang dilakukan ketika prosesi wukuf? Yang dilakukan ketika prosesi wukuf adalah Sholatnya sholat duhur dan asar dijamak plus kosong. Kemudian melakukan khutbah wukuf. Khutbah wukufnya ini sunnah Bapak Ibu.
Selesai kemudian zikir. Zikir itulah yang merupakan momen di mana doa dikabulkan. Sejak prosesi wukuf itu dimulai, sejak saat itulah doa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya sampai ada kalau di Indonesia sekarang model baru live dari Arafah. Di Indonesia ikut-ikutan doa mengikuti Arafah di Arab Saudi. Doamu kepanjangan doa yang maksimal. Doanya apa? Silahkan disiapkan dari sekarang, kira-kira apa? Sampai kapan kita di Arafah? Sampai maghrib. Maghrib kita di Arafah. Selesai maghrib, kita tidak sholat maghrib di Arafah, kita sholat maghrib dan isya-nya itu di Musdalifah. Tadi tanggal 8 pakai kain ihram, kemudian tanggal 9 masih pakai kain ihram, tanggal 9 malam 10 Dzulhijjah kita di Musdalifah masih pakai kain ihram. Tanggal 10 Dzulhijjah pagi sampai malam kita masih di tenda Mina, memakai kain ihram tetapi belum melempar jumroh. Pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia itu membuat aturan larangan semua jamaah haji Indonesia tidak diperkenankan melempar jumrotul aqobah pada waktu sholat duha. Pada waktu duha jadi diperkenankan jam 8, 9, 10, 11 tidak boleh melempar jumrotul aqobah. Kenapa? Karena waktu yang tadi itu adalah waktu yang paling baik, sehingga orang-orang Arab, orang-orang yang tinggi dan kuat-kuat badannya, yang hitam-hitam kulitnya, yang ganteng-ganteng parasnya, itu mereka melemparnya jam 8, 9, 10, 11. Itu berdesak-desakan Bapak Ibu. Saya pernah nyoba, kepengen tahu kayak apa rasanya itu melempar jumrotul aqobah di waktu afdol. Masya Allah, sumurnya itu di jalan sana. Dari sini sudah mulai begini-begini, itu nggak bisa maju-maju, maju kedorong lagi, maju lagi kedorong lagi, kesikut sininya, keinjek kakinya, masya Allah, seolah-olah itu hampir kayak mau mati, saking padat dan penuhnya. Bayangkan kalau badan besar tinggi begitu melawan kita, tingginya 150, kakinya sudah sakit, waduh, kegencet saja langsung itu, masya Allah. Maka kemudian jamaah haji Indonesia tidak boleh melempar pada waktu duha. Jam berapa? 8, 9, 10, 11. Selepas itu bebas. Kita melemparnya kapan? Melemparnya nanti malam jam 9. Jam 9 malam. Jadi pagi itu dari sholat id sampai malam maghrib isya kita di tenda. Habis sholat isya kita kemudian berangkat untuk menuju ke Jumratul Aqobah, melempar Jumratul Aqobah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali selesai, kemudian berdoa, kemudian itulah yang disebut sebagai tahallul awal. Kita pulang. Sebagian jamaah haji itu ada yang langsung cukur gundul, lontos langsung. Sampai di mana? Sampai di hotel, kita mandi, ganti baju. Itu lapar segala macam. Nah, kelemahan atau kekurangannya kalau kita kembali ke hotel, kalau tadi kan keuntungannya lebih dekat, kemudian kamarnya nyaman, toiletnya nyaman. Kelemahannya adalah salah satunya tidak dapat jatah makan, karena makan dari pemerintah Indonesia, dari Kemenak, itu diberikan bagi mereka yang tinggal di tenda. Nah, ini nanti akan menjadi perdebatan. Pertama, wah sudah pulang saja ke hotel. Begitu sudah mulai dekat, jangan kembali ke hotel, nggak dapat makan, nanti uangnya habis, bolak-balik. Makanya kemarin sampai diputuskan, akhirnya kemarin itu ya sudah, kita pesen catering. Jadi dari 2012 sampai 2022 mendampingi Yai Haji, baru tahun 2022 itu pesen catering.
Makanya sampai bobotnya naik 3 kilo pulang haji. Biasanya turun 3 kilo, 5 kilo, ini naik 3 kilo. Karena apa? Karena untuk mengakomodir bahwa ya sudah nggak apa-apa pulang ke hotel, tapi harus dapat makan. Yang kemudian nyari ada cateringnya sanggup per porsi itu kalau nggak salah waktu itu 10 real, ketemu makan 2 kali pagi dengan sore, alhamdulillah itu kita bisa. Nah itu nanti yang akan menjadi pertimbangan panjenengan. Kira-kira mau pulang atau mau tinggal di tenda. Kalau yai biasanya begitu. Ampun monggo sarang-sarang kulo mawon panjenengan derek kulo dumateng hotel langsung sekejo. Biasanya yai begitu itu. Karena yai pulang ke hotel semuanya ikut pulang ke hotel. Jalannya memang tadi itu. Pokoknya secara jalan itu lebih dekat dari hotel ke Jamarot daripada dari Jamarot ke tenda. Memang desainnya begitu oleh pemerintah Saudi. Selesai melewati Jamratul Aqobah, kita kemudian tahallul, potong gundul segala macam. Nanti ada proses pemotongan kurban. Jadi tanggal 10 malam selesai, tanggal 11 pagi itu motong kurban sama motong dam. Dipotong, harus betul-betul terlihat dipotong. Sebab di sana Bapak Ibu ada modus. Modusnya apa? Ada orang yang punya kambing, yang punya nggak ada. Saya kemudian datang, selalu membawa panjenengan, Bapak Ibu, panjenengan kambingnya itu kambingnya. Padahal yang punya nggak ada, itu kambingnya. Sudah tenang saja, percaya sama saya, itu kambingnya. Sudah beres, sudah ditinggal. Itu yang gampang dibohongin begitu. Maka pengalaman kita, biasanya kita minta perwakilan untuk ikut. Dulu saking semangatnya malah ibu-ibu juga ikut. Masuk ke tempat pemotongan itu, masuk ke sana mengawasi. Yang kadang kebangetan di sana Bapak Ibu, masya Allah. Kita lagi motong, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, misalkan fulan, Bismillah, siapa lagi begitu. Ada orang datang ngomong lagi kepada jamaahnya. Nah, ayo sebutkan nama yang dikorbankan. Itu lagi dipotong kambingnya. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Jadi satu kambing itu bisa beribu-ribu kali ditransaksikan, sehingga tidak jelas. Makanya yai itu sangat hati-hati sekali. Kata beliau itu, siapa yang punya kambing, kita ketemu dengan yang punya kambing, dibeli, jelas harganya sekian per potong, digiring, kemudian dipotong segala macam, dapat dagingnya kita. Karena banyak kasus begitu. Jadi satu kambing itu saja, itu misalkan mobil itu kok, itu panjenengan bilang itu mobil buat panjenengan. Nanti saya bilang kepada panjenengan itu mobil buat panjenengan. Nanti ada orang lewat di jalan, itu mobil buat panjenengan. Begitu seterusnya. Kalau ada 1 juta orang lewat, 1 juta orang lewat itu mengakui. Padahal yang punya mobil tidak tahu apa-apa. Maka yang kita lakukan adalah ketemu dengan orang yang punya kambing, tawar-menawar, oke. Ini. Perkara orang lain mengaku, ya silakan dia mengaku, urusannya dia mengaku sendiri, dosa sendiri. Tapi kita tidak melakukan itu yang dilakukan oleh banyak orang. Tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11 kita potong kurban, potong dam. Tanggal 11 malam 12 kita berangkat lagi jalan dari hotel. Pakaiannya bebas Bapak Ibu, sudah dilepas ini kain ihram. Panjangan jalan kaki 5 kilo lah sejalan atau 4 kilo sejalan, berangkatnya saja melempar jumroh. Jumrohnya 3, Jumratul Ula, Wusto, Aqobah. Jarak antara Ula, Wusto, Aqobah itu masing-masing sumur sekitar 100 meter. Ini Jumratul Ula 100 meter, Jumratul Wusto 100 meter lagi, Jumratul Aqobah. Maka kurang lebih panjangnya itu sekitar 500 meter. Ini yang harus diperhatikan, panjangnya berapa? Kurang lebih 500 meter. Kalau ada yang sepuh-sepuh tidak berangkat karena faktor atau kondisi kesehatan, tidak apa-apa, memang boleh. Suatu ketika Nabi pernah dicurhati oleh salah satu sahabat, dia bilang, ibu saya sudah tua,
Kalau dia berangkat minta digendong, saya sudah nggak kuat sudah gendong ini. Bagaimana? Kata Nabi, yang apa? Diwakilkan. Diwakilkan. Nah, kalau mewakilkan kan jalan berarti berapa? Lempar buat dirinya sendiri dulu. Misalkan saya nih mewakili fulan, maka saya melemparkan dulu untuk saya sendiri 3 kali. Ke sumur pertama Jumlatul Ula 7 kali, Wusto 7 kali, kemudian Aqobah 7 kali. Setelah itu saya muter balik mewakili yang tadi minta diwakili. Ula selesai, Wusto selesai, Aqobah selesai. Kalau ada orang yang minta diwakili lagi, ya balik lagi. Begitu. Itu kira-kira sampai ke badan. Capek pasti itu. Makanya biasanya ya bilang, kalau ada yang meminta diwakili untuk melempar jumroh, mboten napa-napa diwakili, tapi harus ada serah terima antara yang diwakili dengan yang mewakili. Yang tidak ada dusta. Misalkan, Pak, kalau ngertos lah dari manasik, kalau melempar jumroh itu jauh, maka biar panjenengan tidak capek, saya kasih uang untuk beli jus tebu 10 real. Betul nopo-nopo. Tapi tidak wajib, tapi baiknya begitu karena capek. Apalagi kalau pintunya ditutup 500 meter itu misalnya di sumur 1, sumur 2, sumur 3 di sini. Kalau mau cepat jalan gini, lempar, jalan lempar, langsung muter ke sini, cepat. Tapi sama polisi biasanya begini, polisinya sudah dihadang, sehingga harus muter ke sini. Itu ada 1 kiloan itu lumayan. Maka nanti kalau panjenengan ada yang kira-kira tidak bisa diwakili siapa, jelas siapa yang mewakili, kriteria jelas, panjenengan kasihlah uang sekedarnya. Tidak harus, tapi untuk beli minimal air mineral. Itu tanggal 11 melempar. Tanggal 12 melempar lagi. Tanggal 12 malam 13 itu kita melempar. Terakhir tanggal berapa? Terakhir tanggal 13. Tanggal 13 habis zuhur kita melempar, pakaiannya juga bebas. Kita melempar tanggal 13 Dzulhijjah selepas zuhur, itu yang disebut sebagai nafar sani. Nafar itu artinya gelombang keberangkatan, asani itu yang kedua, artinya gelombang keberangkatan yang kedua yang meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Yang banyak pertama nafar awal itu banyak. Orang-orang Arab biasanya yang sibuk-sibuk itu cepat sekali. Pejabat-pejabat kalau haji itu nafar awal. Hanya sampai tanggal 12 saja. Kita sampai tanggal 13. Tanggal 13 melemparnya zuhur. Zuhur itu lagi panas-panasnya. Panas-panasnya, tapi sudah pakai pakaian bebas untungnya. Kita melempar 7 kali 3 21. Selesai kemudian pulang, itu sudah sepegelan Bapak Ibu. Pegel sekali kakinya itu. Pokoknya kalau di hotel itu kerjaannya pegang kaki, kemudian dikasih balsem, dikasih apa counterpen, kerjaannya itu saja. Sambil zikir apa. Baru kemudian itu tanggal berapa? Tanggal 13. 14 kita istirahat. Kenapa istirahat? Karena Masjidil Haram itu masih penuh dengan orang-orang yang melakukan tawaf ifadah. Panjenengan sudah melakukan melempar jumroh, itu belum disebut haji, baru setengah, belum selesai hajinya, itu belum selesai. Kapan selesai? Selesainya ketika melakukan tawaf ifadah beserta sa'i, kalau dengan sa'inya. Tawaf ifadah dengan pakai pakaian bebas. Ini yang jadi problem Bapak Ibu. Problemnya apa? Pemerintah Saudi itu punya kebijakan, orang yang mau melakukan tawaf dan tawafnya di seputaran Ka'bah, dia harus pakai kain ihram. Kalau pakaian bebas gak boleh, harus di lantai 2. Di lantai 2 sekali jalan itu 1 kilo. Kalau 7 putaran berarti 7 kilo. Ditambahkan sa'inya sekali jalan itu sekitar 500 meter. Berarti kalau bolak-balik 5 kali 7 3,5 sudah kelihatan. Capeknya sudah kelihatan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melihat kondisi di sana.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, begitu selesai tawaf ifadah maka selesailah pekerjaan atau aktivitas haji kita. Selesai sudah. Panjenengan resmi disebut sebagai haji dan hajah, ibu haji dan ibu hajah.